Ada mujizat, sekali lagi ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Boleh lambaikan tangannya di kamera kalian masing-masing. Katakan bersama-sama, Yesus ajaib. Kalian bisa komen di kolom komentar, kalian ngomong Yesus ajaib. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib, penuh mujizat. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu melakukan segala mujizat di dalam kehidupan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang dahsyat. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu hal pun yang tidak dapat dilakukan oleh Tuhan kami. Engkau sanggup menolong kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami mau lebih dalam lagi masuk ke hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Naikkan sembah-Mu, naikkan pujian-Mu. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ajar kami untuk mengerti. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Sekali lagi bersama-sama katakan ajarku, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajarku, ajarku mengerti
segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku ajar, Bapakku ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan untuk mengerti rencana-Mu Yesus dalam hidup kami. Mari gunakan 1 menit, 2 menit ke depan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ngobrol sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, mungkin aku gak ngerti rencana-Mu di dalam kehidupanku. Tapi aku tahu bahwa rancangan-Mu itu selalu yang terbaik di dalam kehidupanku. Ajar kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan. Biarlah kami terus hidup di dalam rencana-Mu Yesus. Mari sembah Dia, naikkan syukur-Mu di hadapan tahta Allah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Ajar kami untuk selalu seperti-Mu, memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Oh, Engkau sanggup mengadakan
segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Haleluya, Kau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu Bapa terjadilah. Sekali lagi katakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana kami boleh bersama-sama memiliki waktu untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tidak ada satupun di antara kami untuk mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kemuliaan hanya bagi-Mu. Oh, biarlah segala hormat, keagungan, kemasyuran hanya bagi satu nama, yaitu nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di atas pujian dan penyembahan kami, Engkau bertahta di atasnya. Ketika kami menaikkan pujian kami Tuhan, kami tahu bahwa pujian dan penyembahan itu dapat memberikan kami terobosan, itu bisa memberikan kami kemenangan. Kami percaya di dalam pujian dan penyembahan itu ada kemenangan dalam setiap kehidupan kami. Engkau bersama dengan kami memberikan kemenangan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang hamba-Mu ucapkan itu semuanya berasal daripada Tuhan. Bukan dari kehebatan, bukan dari kemampuan. Tetapi semuanya itu berasal daripada Tuhan. Engkau yang memberikan hamba-Mu kemampuan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu. Engkau yang memampukan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah setiap kami juga boleh memiliki hati dan telinga seorang murid. Kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi benih yang subur, tertanam di dalam kehidupan kami. Dan itu boleh bertumbuh, berakar kuat, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan buah kehidupan kami boleh dinikmati oleh Tuhan, dan dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama katakan, amin. Yang masih antusias, lambaikan tangannya, kasih reaction buat teman-teman. Yuhu! Wah, I'm so excited. Thank you teman-teman semuanya yang sudah kalian memberikan waktu kalian untuk bisa bersama-sama beribadah bersama dengan YSCG Dr. Cipto. Seharusnya minggu ini saya berangkat ke Semarang seharusnya, tetapi karena satu lain hal, jadi saya harus tetap stay di Surabaya karena PPKM masih diperpanjang ya.
PPKM diperpanjang, jadi saya tidak bisa berangkat ke Semarang. Tadinya akan live di Semarang, tetapi ternyata ya Tuhan punya rencana yang lain. Dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat setiap kita. Oke, kita sore hari ini, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Saya Daniel Putra, saya dari Surabaya. Saya berjemaat di Gereja Victory Community Church di Surabaya. Gembala saya Pastor Herman Santoso. Nah, gembala saya ini tahun 2000-an ya, tahun 2000-an beliau ini sering sekali berangkat ke Semarang, keliling ke Semarang di Jawa Tengah. Salah satunya di Dr. Cipto, gembala saya sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan di gereja teman-teman bareng sama biasanya sama Pastor Dautoni, terus gembala saya Pastor Herman Santoso sering berada di sana. Dan gembala saya menitipkan salam buat Bapak Gembala, buat teman-teman jemaat semuanya yang ada di GIA Dr. Cipto. Saya sudah menikah, saya memiliki istri yang sangat luar biasa, namanya Kenny. Ada di PowerPoint saya, kalau teman-teman kepo nih sama istri saya sangat cantik sekali. She's so smart, sangat cinta Tuhan, luar biasa, tidak pernah terlewatkan untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan setiap pagi bersama dengan saya, berdoa, belajar firman setiap pagi. Dia selalu bangun pagi. Satu hal yang dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas kami masing-masing, kami selalu meluangkan waktu bersama-sama untuk menyembah Tuhan. 1 minggu 2 kali, kadang lebih dari itu kami bersama-sama memiliki waktu quality time bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Tetapi di setiap harinya kami memiliki waktu bersendiri-sendiri, pribadi masing-masing untuk belajar firman Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Istri saya sangat luar biasa. Kami full time melayani. Kalau istri saya baru-baru ini aja mengerjakan interior design, jadi mengerjakan furniture, mebel seperti itu. Dan saya memiliki papa mama yang sangat luar biasa sekali. Papa mama saya kalau nggak salah ikut. Oh iya, ini yang namanya Aris Prianto, ini papa mama saya. Yang ada di Zoom sore hari ini, ada papa mama saya Aris Prianto. Saya memiliki papa mama yang sangat luar biasa. Mereka melayani Tuhan sejak sebelum saya dilahirkan, sejak kakak-kakak saya belum dilahirkan. Mama saya seorang worship leader, papa saya pemain musik. Saya memiliki 2 kakak yang sangat luar biasa sekali, diurapi Tuhan. Kakak saya yang pertama Vicky, kakak saya yang kedua Prita, yang teman-teman mungkin tahu Prita Kartika yang menyanyikan lagu Satu-Satunya Yang Kuandalkan, itu kakak saya. Dan keluarga saya semuanya melayani Tuhan. Saya memiliki kakak ipar, semuanya melayani Tuhan. Puji Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan sore hari ini teman-teman, saya diberikan tema oleh Kak Danang. Kemarin diberikan tema bagaimana kita mengerti karunia di dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah setiap kita ini memiliki karunia atau tidak? Lalu yang menjadi pertanyaan, yang menjadi isunya adalah apa perbedaan karunia dan talenta? Apakah sama ataukah berbeda? Kita akan sore hari ini kita akan bahas bersama-sama tentang setiap karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apakah setiap kita memiliki karunia atau tidak? Dan saya akan menyampaikan, kalau nggak salah saya diberikan waktu 20 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita akan masuk ada Q&A ya, benar ya Kak Fama ya? Ada Q&A nanti, ada teman-teman bisa bertanya dan saya akan berusaha semaksimal mungkin saya untuk menjawab. Kita akan belajar bersama-sama sebelumnya. Sebelum kita mengerti bahwa setiap kita memiliki karunia atau tidak, ataukah setiap kita apa sih karunia yang ada di dalam kehidupanku, sebelum kita menggali bersama-sama kebenaran firman Tuhan tentang karunia, satu hal yang saya ingin sampaikan di sini adalah sebelum kalian memikirkan sebuah karunia yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita masing-masing, yang pertama yang harus kita ingat adalah ini, remember who you are. Ingatlah siapa dirimu. Remember who you are. Ini adalah tema khotbah kita yang akan kita bahas sore hari ini. Kita akan baca bersama-sama di dalam Galatia pasal ketiga ayat 26 sampai 27.
Jika teman-teman nggak sempat menyiapkan Bible atau handphonenya yang digunakan untuk Zoom, kalian bisa baca bersama-sama di layar yang sudah disiapkan oleh teman-teman. Oh ya, thank you sebelumnya buat YFC, buat pengurus semuanya, buat Kak Danang, thank you sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Ini semua karena anugerah Tuhan. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan bacakan buat teman-teman Galatia 3, 26 sampai 27 demikian firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Di dalam bahasa Indonesia mungkin teman-teman telah mengenakan Kristus ini seperti apa ya? Tetapi saya menemukan sebuah terjemahan yang sangat luar biasa di dalam TPT Bible. Di next slide. Kita akan baca bersama-sama di Galatia yang dalam versi TPT ya, TPT version. You have all become true children of God by faith in Jesus Christ. Faith immerses you into Christ. And now you are covered and clothed with his life. Yang dimana dikatakan di sini bahwa kamu semua telah menjadi anak-anak Allah yang sejati melalui iman di dalam Yesus Kristus. Iman membenamkan kamu di dalam Kristus. Dan sekarang ya, bukan nanti, bukan besok, bukan lusa, atau bukan beberapa bulan setelahnya, tetapi sekarang kamu diselimuti dan diselubungi dengan kehidupannya. Wow, ayat ini sangat luar biasa sekali. Jadi sebelum kita membahas bersama-sama lebih dalam mengenai berbagai macam karunia-karunia roh yang Tuhan berikan, yang roh berikan kepada kita harus mempelajari ini terlebih dahulu, dasar sebuah anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah Roh Kudus, yaitu kemerdekaan. Ini adalah anugerah yang sangat luar biasa sekali yang kita harus mengerti. Sebelum kita belajar mengenai kasih karunia, kita belajar mengenai karunia-karunia di dalam kehidupan kita harus mengerti tentang ingatlah siapa dirimu, ingatlah siapa kita. Kita harus mengerti ini bahwa kita diberikan oleh Roh Kudus, yaitu roh kemerdekaan. Sesuatu hubungan yang baru yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus dan kasih-Nya. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Sebelum kita menerima karunia-karunia roh, Tuhan Allah kita sudah memberikan yaitu kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Yaitu sebuah hubungan yang baru yang dimana kita hidup oleh dosa, yang kita sudah DNA-nya kitanya sudah hancur oleh karena dosa, oleh karena manusia pertama Adam dan Hawa dan nenek moyang kita. Tetapi dengan sesuatu kasih karunia yang Allah berikan kepada kita melalui Yesus Kristus dan kasih-Nya, kita diberikan sebuah hubungan yang baru, kemerdekaan yang Tuhan berikan. Dan di dalam hal ini kita belajar bersama-sama bahwa ketika kita adalah anak-anak Allah, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita adalah anak dari Bapa kita, maka kita memiliki ini yang namanya DNA. Kita memiliki DNA yang sama dengan DNA-nya Allah. Yang artinya di sini seorang anak pasti setiap kita pasti memiliki karakter kurang lebih sama dengan orang tua kita. Yang setuju bisa katakan yes di kolom kalian atau kalian bisa kasih reaction di Zoom kalian. Setiap kita pasti memiliki karakter kurang lebih sama dengan orang tua kita. Yang setuju katakan yes di kolom komentar. Kita pasti mirip dengan papa atau mama kita. Pasti ada karakter yang melekat di dalam diri kita dari orang tua kita karena kita adalah anaknya. Ada memiliki DNA yang sama. Begitu pula dengan kita dengan Allah Bapa kita. Dan tentunya yang saya bahas di sini bukan secara DNA, bukan secara jasmani, tetapi secara roh. Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah roh dan kita adalah manusia roh yang hidup di dalam daging. Jadi sekali lagi bahwa kita memiliki DNA yang sama seperti yang Allah kita miliki, bukan DNA secara jasmani tetapi secara roh. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah manusia roh yang hidup di dalam daging, dalam jasmani. Itu yang kita harus mengerti secara DNA. Dan secara roh, Bapa kita yang kita kenal sebagai Yesus Kristus dengan nama Yesus, yang kita tahu bahwa Yesus adalah Yesus yang mampu melakukan mujizat, maka secara otomatis kita juga dapat melakukan mujizat.
Yang setuju katakan yes. Karena kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak-anaknya. Kita adalah anak dari Allah Bapa kita. Ketika Yesus mampu melakukan mujizat, maka kita juga mampu melakukan mujizat. Jika Bapa kita dapat mengajar, maka kita juga mampu untuk mengajar. Ketika Bapa kita bernubuat, maka kita juga mampu bernubuat. Karena kita adalah anak-anaknya. Teman-teman sampai sini nangkep ya semuanya ya. Kalau yang nangkep teman-teman katakan yes, saya akan lanjutkan. Maka kita pun juga akan bisa bernubuat seperti Allah kita. Sesuai dengan karunia yang Bapa sudah berikan kepada setiap kita masing-masing. Ada satu rasul yang sangat luar biasa sekali, Rasul Paulus. Ini adalah salah satu tokoh yang saya sangat kagumi di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap karunia itu merupakan suatu pemberian atau anugerah dari Allah kita. Saya ulangi lagi. Rasul Paulus mengatakan bahwa setiap karunia yang kita miliki itu merupakan pemberian dari sebuah anugerah dari Allah kita. Dan apa yang Bapa berikan, anugerah yang Allah berikan ini kepada kita, bukan untuk kepentingan kita, melainkan untuk kepentingan umatnya. Jadi sekali lagi karunia yang Allah berikan kepada kita, itu untuk kepentingan umat Tuhan. Yang artinya karunia ini diberikan, bukan diberikan untuk menambah gengsi kita supaya kita, wah hebat ya. Misal contoh, Kak Fama saya jadikan contoh nggak apa-apa ya. Misal Kak Fama, wah dia bernubuat, dia memiliki karunia bernubuat. Bukan berarti untuk kita, wah Kak Fama hebat ya bisa bernubuat ya. Lalu, wah Kak Daniel luar biasa bisa menyembuhkan, punya karunia kesembuhan. Lalu wah saya dong punya karunia kesembuhan. Bukan untuk itu tujuannya. Tetapi ini adalah anugerah yang Allah berikan buat setiap kita. Karunia yang diberikan oleh Tuhan untuk kepentingan umatnya. Bukan untuk menambah gengsi, bukan untuk gaya-gayaan setiap kita. Jadi seperti itu. Paulus mau menekankan bahwa karunia apapun jenisnya, pemberian apapun jenisnya yang Tuhan berikan kepada kita, pemberinya yaitu roh yang sama. Satu roh, baik itu karunia melakukan buat, baik mengajar, baik itu menjadi gembala dan sebagainya. Yang memberikan adalah satu roh yang sama. Dan Paulus menekankan di sini bahwa Allah sang pemberi kasih karunia, Allah sang pemberi karunia-karunia itu, jadi bukan kepada jenis karunia-karunianya fokusnya, tetapi kepada Allah yang memberikan. Jadi kembali lagi di sini kita fokusnya bukan kepada kita yang mendapatkan karunia atau karunia yang telah diberikan, tetapi kembali lagi fokusnya kepada Allah yang telah memberikan sebuah kepercayaan karunia bagi setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan yes. Ini adalah merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Paulus, karunia-karunia rohani di sini bukanlah menjadi hak khusus ya. Ini hanya punya aku. Oh, karunia nubuatan hanya punya Daniel. Oh, karunia kesembuhan hanya punyanya Kak Fama. No. Di sini menurut Paulus karunia-karunia rohani ini bukanlah menjadi hak khusus bagi satu pihak saja, tetapi untuk sekelompok manusia saja. Tetapi ini setiap orang Kristen pasti memiliki satu karunia rohani. Loh, apakah iya Kak Daniel? Bro, apakah benar setiap manusia itu punya karunia? Yuk kita akan belajar bersama-sama. Saya akan memberikan bukti dari buat teman-teman back to Bible. Kita akan belajar bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 sampai ke 7. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai ke 7. Firman Tuhan berkata demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekali lagi dikatakan di sini, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Bukan dua roh, bukan tiga roh, bukan banyak roh, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Wow, ini luar biasa sekali. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Dan terakhir, ini buktinya.
Setiap orang percaya, orang Kristen pasti memiliki karunia. Ayat yang ke-7, tetapi kepada tiap-tiap orang. Dikatakan di sini tiap-tiap orang, bukan kepada satu orang, kepada dua orang, bukan kepada hanya orang khusus, tetapi dikatakan tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan pribadi kita, untuk kesombongan kita, atau untuk kemegahan diri kita, tetapi untuk kepentingan bersama, kepentingan umat Tuhan. Nah, ini yang harus pelajari. Ada banyak macam karunia roh yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita akan belajar bersama-sama apa saja yang karunia-karunia yang ada, yang roh berikan kepada setiap orang-orang yang dikaruniakan karunia roh ini. Kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, boleh next slide. Ada karunia untuk menjadi rasul. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia pergi ke sana, dia pergi ke sini, dia pergi ke berbagai daerah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini karunia untuk menjadi rasul. Kita bisa baca nanti teman-teman bisa minta slide-nya sama Kak Danang, bisa dibagikan nanti. Di sini ada 1 Korintus 12:28, Efesus 4 ayat 11. Karunia untuk menjadi rasul ada di sana. Lalu berikutnya karunia untuk bernubuat atau nabi, menyampaikan pesan Tuhan, menyatakan apa yang menjadi janji Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ada di dalam Roma 12 ayat yang ke-6, 1 Korintus 12-10, 28, Efesus 4 ayat 11. Dan karunia untuk bernubuat atau nabi ini, saya tadinya adalah orang yang masa sih orang bisa melihat apa yang bukankah nabi sudah tidak ada, tetapi nubuatan itu masih karya Tuhan dan lewat nubuatan itu masih berlaku sampai hari ini lewat hamba-hamba Tuhan yang diberikan karunia untuk bernubuat. Beberapa tahun yang lalu di gereja saya didoakan oleh satu hamba Tuhan yang memiliki karunia nubuatan. Dia memiliki jawatan nabi, salah satu hamba Tuhan besar di Jakarta. Dia menyampaikan nubuatan, dan nubuatan itu nggak masuk akal bagi saya. Itu wah, mana mungkin ini bisa terjadi dalam kehidupanku, karena kok ini sepertinya nggak seperti saya ya gitu kan. Saya ceritakan, saya tadinya saya main drum dan saya di ibadah itu saya bermain drum dalam sebuah ibadah di gereja saya. Lalu saya duduk di sebelah beliau. Nah, beliau ini tahu saya main drum, kami ngobrol. Lalu ketika ibadah selesai, kami jemaat didoakan dan saya masuk ke ruangan dan saya didoakan oleh beliau. Lalu beliau di dalam setiap doa yang ada, salah satunya beliau bilang gini, Cicing lihat bahwa kamu kok pegang gitar ya, kamu nyanyi ya, kamu mimpin pujian, kamu mimpin penyembahan gitu. Dalam hati saya, loh, kan beliau ini tahu saya main drum, kok didoakan seperti ini. Terus saya tunggu terus, didoakan drumnya kapan ya, didoakan main drumnya kapan ya gitu. Tetapi yang terus disampaikan oleh beliau, saya pegang gitar, saya melihat kamu memimpin pujian, saya melihat kamu di hadapan banyak orang, kamu pimpin pujian dan penyembahan, kamu sambil pegang gitar, kamu punya lagu sendiri, kamu punya album. Saya amin, saya aminkan. Meskipun nggak masuk akal bagi saya. Lalu beberapa bulan kemudian, tanpa saya sadari, ternyata nubuatan itu terjadi. Dan dengan anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan, minggu lalu tanggal 17 Agustus pas momen kemerdekaan, saya launching single perdana saya di YouTube. Nah, ini sekalian promo. Teman-teman bisa di YouTube nanti Daniel Putra, judul lagunya Ajarku Percaya. Itu single pertama saya. Ini kita percaya nggak percaya, kita menghadapi hal ini, suka nggak suka, kita melihat bahwa karya Tuhan itu terjadi sampai saat ini. Dan ada banyak karunia yang lainnya, karunia untuk mengajar, karunia untuk memberitakan Injil, karunia untuk melayani, karunia untuk membagi-bagikan sesuatu dan menunjukkan kemurahan. Ada orang yang memiliki kasih, waduh, aku kok kasihan ya ngeliat orang itu ya. Akhirnya dia melayani, dia membagikan sesuatu yang dia bisa, apa yang dia bisa berikan buat orang lain. Dan banyak karunia yang lainnya. Boleh next slide? Banyak karunia-karunia yang lainnya.
yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada untuk membedakan jenis-jenis roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ada karunia untuk berbicara roh, berbahasa roh, menyembuhkan dan lain sebagainya. Dan menurut Paulus di sini bila roh memberikan karunia kepada kita, maka karunia itu berfungsi untuk bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk menyatakan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap jemaat yang ada. Itu yang kita harus bersama-sama ngerti. Jadi setiap bagian gereja memiliki karunia dan kegunaannya masing-masing, teman-teman. Jadi yang harus digunakan untuk saling memperlengkapi dan melayani. Karunia-karunia yang beraneka ragam itu digunakan untuk mendirikan jemaat supaya jemaat ini semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Ini yang disebut dengan tubuh Kristus. Dan contoh di dalam pujian dan penyembahan, setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua memiliki, contoh nih dalam tim praise and worship, tidak semua memiliki kemampuan bermain drum yang sama. Tidak semua orang memiliki kemampuan untuk bernyanyi yang sama, untuk bermain bass yang sama, keyboard bersama dan lain sebagainya. Tetapi tidak semuanya kita memiliki kemampuan yang sama, dan ada persamaan dan perbedaan antara talenta dan karunia roh. Nah, ini menjadi pertanyaan kita nih. Ini ada sebuah pertanyaan yang apa sih perbedaan talenta dan karunia roh? Dan keduanya ini adalah memiliki kesamaan, yaitu pemberian daripada Tuhan. Dan keduanya ini akan menjadi semakin efektif ketika makin sering digunakan. Nah, ini perbedaannya. Jadi namun talenta dan karunia roh itu sangatlah berbeda dalam hal kepada siapa itu diberikan dan kapan itu diberikan. Saya ulangi lagi. Perbedaan talenta dan karunia roh itu perbedaannya ini. Dalam hal kepada siapa itu diberikan dan kapan itu diberikan. Itu adalah perbedaannya. Seseorang tanpa memandang kepercayaannya kepada Allah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kepercayaan lain juga dapat bermain keyboard secara luar biasa, dapat bernyanyi secara luar biasa. Itu diberikan bakat atau bakat alamiah sebagai hasil kombinasi genetik. Sebagian orang memiliki bakat alamiah dalam bidang musik, dalam kesenian yang lain, atau di dalam matematika dan lain sebagainya. Dalam lingkungan kita mungkin kita bertumbuh di dalam lingkungan mungkin pemain musik, maka kita akan sedikit banyak kita akan belajar musik. Ketika kita bersama-sama untuk di dalam lingkungan yang lain, kurang lebih kita akan belajar di area di mana kita bertumbuh seperti itu. Jadi yang di sini yang ditekankan adalah kita mengembangkan talenta atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan Allah kita itu menganugerahkan karunia roh itu hanya kepada orang-orang percaya, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Nah, misalnya contohnya nanti teman-teman bisa baca bersama-sama Bezalel mungkin ya di dalam Keluaran, kalian bisa baca di dalam Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Di sana kita bisa melihat, bisa belajar di sana. Jadi untukkan perbedaan antara karunia roh dan talenta, kita kejar bersama-sama di next slide. Yang pertama adalah talenta adalah hasil dari genetik atau latihan. Sedangkan karunia roh adalah hasil dari kuasa Roh Kudus. Ini adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, talenta itu dapat dimiliki oleh siapa saja, Kristen atau bukan Kristen, semuanya bisa memiliki talenta. Sedangkan karunia roh hanya dimiliki oleh orang-orang percaya, seperti yang saya sampaikan. Hanya oleh orang-orang Kristen. Dan yang ketiga, meskipun talenta dan karunia roh itu seharusnya digunakan bagi kemuliaan Kristus, seharusnya digunakan untuk kemuliaan Kristus dan untuk melayani orang lain, tetapi karunia roh berfokus pada karya Tuhan, sementara talenta hanya digunakan untuk sesuatu yang sama sekali tanpa tujuan rohani atau tanpa tujuan ilahi. Jadi di sini perbedaannya seperti itu. Talenta tidak digunakan untuk kepentingan tujuan rohani, tetapi kalau karunia roh itu diberikan untuk tujuan rohani atau tujuan ilahi, tujuan Kristus.
Dan kita sudah belajar bersama-sama, ada beberapa poin yang saya mungkin bisa bagikan buat teman-teman yang bisa menolong teman-teman what to do, apa yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah ini, menyadari dan menerima Yesus adalah Bapa kita. Boleh next slide. Yang pertama yang dapat kita lakukan, menyadari dan menerima Yesus adalah Bapa kita. Mengapa kita harus menyadari akan hal ini dan menerima Yesus adalah Bapa kita? Karena kalau kita tidak menyadari dan menerima Yesus adalah Bapa kita, maka kita akan nggak ngerti bahwa DNK aku ini adalah anak-anak Allah, aku adalah anak-anak Bapa di surga. Nah, ini merupakan langkah awal untuk kita menerima karunia roh. Seperti yang kita pelajari bahwa secara roh kita mewarisi DNA Bapa Yesus, Bapa kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 12 dikatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Boleh next slide? Firman Tuhan mengatakan demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, kepada Tuhan kita, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan apa saja di dalam Alkitab kita tahu bahwa Yesus bernubuat, Yesus melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang, dia membangkitkan orang mati. Maka kita juga dapat melakukannya. Bahkan firman Tuhan mengatakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Wow, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali. Dikatakan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kita ketahui bahwa murid-murid Tuhan bayangannya saja sudah bisa menyembuhkan orang. Wah, itu sangat luar biasa sekali. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, bahwa kita adalah anak-anak Bapa, kita memiliki DNA yang sama, maka kita juga mampu melakukan apa yang Bapa kita lakukan. Yang percaya katakan yes. Yang setuju sama saya katakan amin di kolom komentar. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah ini. Meminta Allah untuk menunjukkan dan mempertajam karunia-Nya bagi kita. Saya ulangi lagi yang kedua, meminta Allah untuk menunjukkan dan mempertajam karunia-Nya bagi kita. Ini kita tidak dapat mengetahui tanpa Bapa sendiri yang menyingkapkan segala sesuatu yang rahasia kepada kita. Karena ia yang memberi karunia itu kepada kita, karunia roh ini kepada kita. Dan ia sendiri yang akan menunjukkan dan mempertajam setiap karunia roh yang telah diberikannya pada setiap kita. Lewat doamu, ngobrol sama Tuhan, Tuhan, tunjukkan, singkapkan segala sesuatu yang belum aku ketahui. Karunia roh apa yang aku miliki. Dan aku minta Tuhan engkau mempertajam setiap karunia roh yang Tuhan kau berikan kepadaku. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kita bisa berdoa sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan seperti itu. Dan poin yang ketiga. Yang ketiga adalah ini, mengerjakan dan memberikan yang terbaik setiap karunia bagi kemuliaan Allah. Sekali lagi, mengerjakan dan memberikan yang terbaik setiap karunia bagi kemuliaan Allah. Ini yang kita bahas bersama-sama bahwa setiap karunia roh yang kita terima bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan umat Allah. Ada sebuah cerita yang sangat luar biasa sekali, yang sangat menginspirasi saya. Ada sebuah pertandingan bisbol musim panas di tahun 2006. Di waktu itu ada pemain tengah klub Boston Red Sox yang bernama Coco Crisp bermain dengan sangat luar biasa di dalam pertandingan itu, teman-teman. Dan pemain bernama David Wake dari klub lawan yaitu New York Mets memukul bola ke tengah. Jadi dia memukul si David ini memukul bola ke tengah lapangan, dan ke bagian kiri lapangan, dan bola itu meleng sangat jauh sekali. Wah, itu bagi pemain yang lain, wah ini nggak mungkin bisa ditangkap nih. Penonton yang lihat juga nggak mungkin bisa tangkap karena ini bola ini melambung sangat jauh sekali. Melayang sangat jauh sekali dari sisi Crisp. Dan Crisp ini berusaha untuk mengejar bola tersebut. Dan saat bola ini mau jatuh ke tanah, saat bola ini mau menyentuh tanah, mau hampir jatuh, si Crisp ini menubruk bola tersebut untuk menangkapnya. Jadi bolanya ini tabrak
das, ditabrak itu, lalu dia mengulurkan sarung tangannya sejauh mungkin untuk supaya bisa apa? Menangkap bola tersebut. Nah, beberapa orang yang melihat hal ini menyebutnya sebagai tangkapan bola terbaik yang pernah mereka lihat di dalam sejarah dalam pertandingan bisbol. Dan si Chris ini melakukan yang terbaik bagi timnya. Akhirnya dia bisa menangkap bola itu yang tadinya mustahil nggak bisa dilakukan, nggak bisa ditangkap, ternyata bisa ditangkap. Lalu ada seorang yang bertanya kepada si Coco Cruz ini, apa yang Anda pikirkan saat bola itu melayang di udara? Dan Chris ini berkata, ini jawabannya sangat luar biasa. Saya tidak berpikir bisa menangkapnya. Saya memutuskan untuk mengejarnya. Saya melakukan lompatan iman. Wah, ini sangat luar biasa sekali jawaban si Chris. Saya tidak berpikir bisa menangkapnya. Saya memutuskan untuk mengejarnya. Saya melakukan lompatan iman. Jadi bagi setiap kita, jika kita saat ini kita nggak yakin dapat melakukan setiap karunia roh, atau aku punya karunia roh nggak ya? Ini adalah jawaban buat setiap kita bahwa setiap orang yang percaya pasti memiliki karunia roh yang Tuhan berikan. Dan ketika kita tidak yakin dapat melakukan setiap karunia roh yang Tuhan telah beri untuk kita, ayo kita minta sama Tuhan untuk membantu kita. Kita melangkah, selanjutnya adalah langkah untuk percaya kepada Tuhan, Bapa kita surgawi yang penuh kasih kepada kita. Kita melakukan lompatan untuk menjangkau tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus yakin bahwa Bapa selalu bersama dengan kita, akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang ajaib, yang terus dikerjakan di dalam kehidupan kita bersama dengan kita. Tuhan menurut karunia yang telah diberikan kepada kita dan telah dipercayakan kepada kita. Saya percaya setiap karunia yang diberikan kepada kita ketika kita mengerjakannya bersama Tuhan, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya kembalikan ke host ya mungkin ya untuk sesi tanya jawab. Thank you semuanya teman-teman. God bless you all. Baik, terima kasih banyak untuk Pastor Daniel yang udah memberkati kita semua gitu ya melalui firman yang sudah dibawakan gitu. Oke, nah teman-teman sekarang kita akan masuk di sesi Q&A gitu ya teman-teman, question and answer gitu. Yang tentunya akan tetap bersama dengan Kak Daniel gitu. Dan bersama saya Mario yang akan memandu, juga ditemani oleh Abang Govinda. Boleh say hi Abang Govinda? Ya, halo teman-teman. Halo. Oke teman-teman. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung cus ke Instagram YFC_GIA Dr. Cipto untuk tanya secara live langsung bersama Kak Daniel Putra. Oke, untuk yang pertama-tama luar biasa gitu ya, kita diingatkan untuk wah ternyata dari masing-masing diri kita itu memiliki karunia-karunia yang sangat spesial yang Tuhan taruh di dalam diri kita gitu. Oke, nah mungkin pengenalan akan potensi diri itu sangat penting gitu ya, seperti yang sudah di-sharingkan oleh Kak Daniel tadi. Nah, Kak Daniel mau tanya nih, misalnya ada yang kita kan sedang menggali gitu ya, potensi, karunia, dan setiap apa yang Tuhan taruh dalam diri kita gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh mengalami tantangan gitu ya dalam diri kita, kayak misalkan, wah bener nggak ya ini tuh karunia yang Tuhan beri untuk aku, atau wah bener nggak ya ini itu adalah talenta yang Tuhan beri buat aku. Nah, mungkin Kak Daniel punya tips and trick praktis gitu ya untuk mengcounter itu semua gitu. Mungkin itu Kak Daniel pertanyaan pertama. Oke, thank you Bro Joshua. Di dalam waktu itu di kampus saya, di tempat saya sekolah teologi, kami ada satu ini ya, mengisi satu lembar sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui karunia apa yang kita miliki. Nah, dari situ nanti ada 3 jawaban terbanyak terbesar yang diambil, itu
karunia yang ada di dalam potensi di dalam diri kita. Nah, mungkin nanti bisa pihak gereja dari GEA Dokter Cipto bisa mungkin membantu untuk itu. Kalau misal bisa dibantu sangat luar biasa sekali. Mungkin ada bisa atau mungkin teman-teman saya belum pernah mencari sih di Google pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui karunia apa yang kita miliki, potensi karunia yang kita miliki. Waktu itu saya mengisi beberapa pertanyaan dan ada 3 jawaban terbanyak yang saya ambil. Ada sekitar 28 pertanyaan mungkin, I think. Saya lupa. Jadi mungkin teman-teman kalian bisa datang ke leader kalian bisa ini datang ke pemimpin kalian masing-masing. Kalau misal ada kelompok sel, kalian bisa datang ke pemimpin kelompok sel kalian. Kalau misal kelompok sel belum ada, kalian bisa datang ke youth pastor kalian, bisa ke leadership kalian ngobrol, Kak, boleh nggak bantu untuk bisa menemukan ini tes karunia namanya, untuk mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada, lalu kita bisa mengisi di situ, maka ada jawaban 3 terbanyak yang kita dapat. Dan terlepas dari itu, yang terpenting adalah kita juga tanya sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan. Hey guys, kalian perlu tahu bahwa Tuhan kita ini bukan Tuhan yang mati, Tuhan kita Tuhan yang hidup, dan tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan bisa menjawab secara audible. Nah, tiba-tiba kalian dengar suara secara audible, itu Tuhan bisa ngomong sama kalian, karena kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena saya memiliki pengalaman mendengarkan suara Tuhan secara audible, ya memang agak-agak merinding gimana gitu sih. Tetapi itu memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam hati saya waktu itu, bahwa saya ada untuk melayani Tuhan. Ketika itu Tuhan ngomong, kamu ada untuk melayani aku, kamu ada untuk melayani aku. Ini saya nggak bohong, ada papa mama saya di sini. Waktu itu saya cerita sama papa mama saya cerita sama gembala saya dengar suara itu. Loh, ini terus gimana ya? Kok jelas banget ngomongnya gitu. Nah, itu kamu mesti klarifikasi, itu kamu mesti respon itu. Itu suara Tuhan ngomong sama kamu harus tangkap. Nah, kalian berdoa sama Tuhan, minta Tuhan kasih tunjuk buat kita. Tuhan, karunia apa yang Tuhan berikan buat aku? Tuhan, karunia apa yang harus aku kembangkan dari dalam kehidupanku, supaya kehidupan kita ini nggak stagnan. Kita bukan menjadi generasi yang selfish. Kita bukan menjadi generasi yang hanya memperdulikan diri kita sendiri, tetapi kita memperdulikan jemaat Tuhan, kita memperdulikan domba Tuhan, teman-teman kita, supaya kehidupan kita bisa menjadi dampak buat orang lain. Itu sih. Jadi waktu itu saya mengisi beberapa pertanyaan di sana. Selain saya juga berdoa sama Tuhan, lalu saya mendapat jawaban itu, Tuhan, kalau memang ini adalah karunia yang Tuhan berikan buat aku, Tuhan, ayo tunjukkan, dan Tuhan pertajam, supaya karunia yang Tuhan berikan kepadaku itu nggak mati sia-sia, aku nggak menyimpan di dalam kehidupanku, tetapi ini aku gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih Bro Yosua. Thank you. Baik, terima banyak Kak Daniel buat jawabannya gitu ya, sangat praktis itu teman-teman, bisa lewat leader kita, lewat komsel dan tes karunia. Tapi nggak boleh dilupakan yang paling utama ialah tanya sama Tuhan gitu, apa karunia kita. Oke, rupanya ada yang sudah masuk nih di Instagram. Boleh minta tolong Abang Govinda boleh membacakan ya. Oke, thank you, Mas. Suaraku masuk ya, teman-teman? Aman. Nah, ini udah ada yang masuk nih, Kak Daniel yang nanya di Instagramnya Youth. Ya. Jadi, ini nanya, kalau misalnya kita udah tahu apa yang menjadi karunia kita, kan tadi ada beberapa karunia yang Kak Daniel juga udah sebutin. Tapi ternyata kita merasa karunia kita tuh nggak jauh lebih hebat daripada teman-teman. Kan biasanya sering ngerasa minder gitu, Kak. Ini dia bilangnya gimana supaya nggak punya mindset untuk membandingkan karunia. Gitu. Ya. Sudah ya? Udah gitu, Kak. Oh, oke. Jadi begini teman-teman, setiap orang memiliki porsi masing-masing dan bukan berarti itu menunjukkan kita lebih hebat atau kamu lebih hebat. No. Kita ada beberapa hal yang kita dapat pelajari, bahwa yang pertama, don't self pity. Jangan pernah mengasihani dirimu sendiri. Karena itu akan membatasi potensi yang ada di dalam kehidupanmu yang seharusnya mungkin nggak sehebat temanmu, tetapi seharusnya kamu bisa melangkah jauh dari apa yang kamu miliki saat ini.
ketika kamu self pity, ketika kamu ketika kita memiliki self pity, kita mengasihani diri sendiri, maka kita nggak akan berani melangkah. Dan kita akan di dalam garis start terus, kita nggak akan terus berjalan kepada garis finish. Itu yang pertama. Dan yang kedua, don't compare with others. Ini dalam hal apapun, bukan hanya di dalam karunia yang kita memiliki, tapi dari apapun area kehidupan kita, di dalam aspek kehidupan kita, don't compare with others. Kita jangan mengcompare kehidupan kita dengan orang lain. Apa yang kita lihat belum tentu itu lebih baik dari seperti apa yang kita alami. Ada satu hal yang luar biasa, kemarin ada salah satu anak youth gerejaku, dia sharing, Kak, aku tuh pernah mengalami hal yang seperti ini. Aku tuh pernah ngomong sama temanku kayak gini. Ini contoh ya, karena ini adalah sesuatu yang global, don't compare with others. Karena aku pernah ngomong gini Kak sama Kak Daniel sama temanku bahwa enak loh, aku pengen aku tuh hidup seperti kehidupanmu. Ternyata temennya ini jawabannya nggak disangka-sangka, dia ternyata ngomong gini, loh justru aku ini malah pengen hidup seperti kehidupanmu, ngomong gitu. Nah, dua orang ini ternyata sama-sama ingin memiliki posisi, bertukar posisi gitu. Jadi anak youthku dia ngomong ke temannya seperti itu, dan temannya itu ngomong hal yang sama ke anak youthku gitu. Nah, jangan pernah kita meng-compare diri kita dengan orang lain, karena nggak akan pernah habis, Trust yourself, percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupanmu, percaya dengan apa yang Tuhan titipkan di dalam kehidupanmu. Kuncinya cuma satu, kita adalah anak-anak Allah. Kita semuanya sama, kita memiliki Bapa yang sama. Dan bukan tujuan kita untuk kemegahan diri kita. Misal nih Yosua nih, waduh Yosua lebih jago nih dari aku, waduh Govinda nih lebih jago dari aku. Ya wis lah, aku enggak usah lah. Akhirnya kita nggak melayani Tuhan. Akhirnya kita tidak melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita hanya berhenti sampai situ, self pity, kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kita nggak akan pernah bisa mengembangkan potensi atau karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita. Itu sih, self pity, jangan pernah mengasihani diri sendiri, dan compare with others. Itu sih, tetap melihat apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupanmu, tetap doakan dan minta Tuhan untuk terus berkarya di dalam kehidupanmu. Gitu. Thank you. Thank you Kak Daniel. Mungkin berarti kita bisa mengubah fokus kita kali ya Kak. Jadi, apa yang menjadi fokus kita itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita mengembangkan setiap karunia. Gitu. Oke, Mar. Oke, nah teman-teman, buat teman-teman yang mau tanya lewat Zoom, boleh open mic langsung atau boleh langsung ketik di kolom chat. Yuk teman-teman, Mario dan Govinda akan tunggu nih. Yuk teman-teman, boleh langsung tanya. Itu ya Mar, kalau nggak salah ya Mar, kesempatan nih bisa nanya langsung nih. Betul banget. Ya. Cuman satu teman-teman slotnya. Ada yang mau tanya langsung. Apakah ada yang di chat? Sebentar ya. Oh, belum. Yuk teman-teman. Mungkin yang mau nanya-nanya nih, Kak, aku pengennya karunianya menyembuhkan, tapi kok dapatnya memimpin. Gimana nih bisa tuker? Nah, tahu kan, Mar? Mungkin ada yang penasaran, betul. Siapa tahu loh, karunia bisa minta refund apa enggak nih? Mau nanya-nanya. Yuk, bagaimana kalau itu aku jawab aja itu Govinda? Oh boleh tuh Kak Daniel, boleh. Benar juga. Juga termasuk pertanyaan yang tadinya maksudnya Govinda mungkin ada temannya mau nanyakan itu, ya udahlah aku jawab aja. Jadi kita bisa minta sama Tuhan karunia apa yang kita rindukan di dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan mengatakan bahwa setiap apapun yang engkau minta Tuhan akan memberi. Tetapi sekali lagi dengan kita harus mengerti bahwa kalau memang yang itu diberikan oleh Tuhan, maka itu yang terbaik. Tetapi kalau itu bukan yang terbaik bagi kita, maka Tuhan akan tunggu dulu, hold nanti atau tidak. Jawabannya Tuhan cuma 3 kok. Tidak, tunggu dulu, sama iya. Itu sih.
Aku percaya bahwa setiap kita yang minta-minta benar-benar dengan kerendahan hati, bukan untuk aku pengen punya karunia main musik nih. Terus habis gitu aku tapi nggak bisa main musik ya apa ya Tuhan ya. Banyak cara, nanti Tuhan kirim orang yang pengen ngajarin kamu musik kayak gitu. Nah, kamu harus terima. Jadi nggak mau, aku maunya langsung dari Tuhan. Nah, itu agak konyol sih. Jadi tiba-tiba bangun tidur bisa main drum. Wah, itu ya bisa saja terjadi. Tetapi kalau memang Tuhan kirimkan cara lain, ya sebaiknya kita bijaksana, berhikmat untuk menggunakan itu dengan baik. Itu sih. Thank you. Oke, thank you Kak Daniel. Ini sepertinya teman-teman nggak ada yang nanya nih, Mar. Atau mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau nanya personal ke Kak Daniel, bisa kali ya Kak Daniel ke Instagramnya. Boleh di Instagram boleh. Boleh tuh teman-teman. Oke. Nggak ada kan ya, Mar? Atau ada, Mar? Oh, nih mungkin Pak Fama mau ngomong. Halo Pak Fama. Pak. Suaranya tidak muncul Pak Fama. Nggak ada, nggak muncul Pak suaranya. Atau Ya, mungkin ya, Pak Fama. boleh lewat chat Pak Fama. Nomor 7 jawabannya C, Pak Fama. Oh, enggak ya. Ujian. Bukan ujian, Bro. Bukan ujian. Cek satu dicoba. Masuk, Pak. Ya, oke, thank you. Kak Daniel Putra, saya mau tanya nih. Ya. Saya melihat Kak Daniel itu orangnya tuh semangat gitu kan. Semangat dalam arti dalam pujian penyembahan juga, kemudian dari ekspresinya juga udah kelihatan seperti itu. Oh, wow, Nah, pertanyaan saya, apakah Kak Daniel itu dulunya orangnya memang semangat ataukah memang ada proses tertentu sehingga ketika proses itu dirasakan atau dialami oleh Kak Daniel, kemudian Kak Daniel menemukan potensi diri dan kemudian Kak Daniel menjadi seorang yang berapi-api seperti itu. Kayaknya tuh kalaupun ada masalah, kayaknya masalah itu lewat aja gitu deh, ya kan? Tetap semangat gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang lain juga perlu tahu nih rahasianya apa. Kita bisa tetap semangat, tetap bisa istilahnya ketika kita tahu kita sudah mendapatkan potensi diri kita mengejar itu, kita menghidupinya dan kemudian kita menjadi berkat dengan potensi dari diri itu atau karunia yang kita miliki itu, Kak Daniel. Ya. Thank you Kak Fama, pertanyaannya wah ini luar biasa sekali. Istri saya jauh lebih apa ya, nggak bisa diem daripada saya. Jadi waduh, istri saya beberapa orang mengatakan bahwa istri saya ini memiliki karunia, dia adalah joy maker, dia adalah pembuat sukacita. Istri saya sangat luar biasa sekali. Jadi dimanapun istri saya berada, dia selalu membuat suasana di ruangan itu, di area itu sukacita. Nggak bisa diem dengan gayanya, dengan cara ngobrolnya dia. Tetapi kalau serius, dia akan ngobrol serius. Itu adalah istriku. Dan tadinya saya nggak seperti ini, Kak Mama. Jadi tadinya saya ini orang yang apa ya, mudah emosi, gampang tersulut emosi, dan pergaulan saya itu mungkin membentuk saya menjadi seperti itu. Jadi teman-teman lingkungan yang nggak baik waktu itu, jadi membuat saya ini orang yang nggak bisaan, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosi. Karena waktu itu saya memiliki teman-teman yang latar belakangnya kurang baik, preman jalanan dan lain sebagainya, ngamen di pinggir jalan dan lain sebagainya. Dan saya bersyukur ketika Tuhan tangkap saya dan saya menerima Tuhan Yesus. Saya Kristen sejak lahir, bahkan papa mama saya sudah Kristen sebelum mama saya sudah Kristen sebelum menikah. Papa saya terima Tuhan ketika menikah. Dan saya lahir KTP Kristen. Tetapi menghidupi value bagaimana orang Kristen seharusnya, ketika tahun 2010 saya memiliki momen di mana saya lahir baru, di mana ada salah satu momen yang di mana ini spiritual ya, pengalaman yang nggak bisa dinalar secara manusia jasmani. Waktu itu di konser Son of Praise yang album pertama, ada kami recycle lagu Haleluya 12 kali. Waktu saya menyembah, ada satu kejadian yang sangat luar biasa yang sampai saat ini saya nggak bisa lupakan. Itu tanggal 21 Mei 2010. Ada satu momen di mana nggak hujan, cuacanya terang sekali. Tapi waktu kami menyembah, kami ada momen penyembahan, kami live worship waktu itu, ada air satu tetes jatuh di pipi saya dari atas. Saya nggak ngerti air itu dari mana. Saya ngelihat ke atas, nggak ada selang bocor, nggak ada selang AC, nggak ada bocor apapun. Dan itu kering, atap itu kering.
tiba-tiba ada air satu tetes jatuh ke pipi saya. Dan saya sangat teringat sekali, lalu Tuhan kayak flashback masa lalu saya yang sangat berantakan, yang sangat kacau. Tetapi Tuhan ngomong kayak gini, apapun latar belakangmu, bagaimanapun masa lalumu, aku tetap mengasihi kamu. Dari situ saya nangis, saya dilawat Tuhan, nangis. Saya sampai nunduk di snare drum, saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa nangis. Dan waktu itu Pastor Elia yang memimpin pujian penyembahan, dia waktu menyanyi, dia pengen musiknya sudah mulai masuk, drumnya masuk, dia ke belakang begini, terus akhirnya dia ke depan lagi. Nah, itu ada di videonya kelihatan banget kalau si Pastor Elia noleh ke belakang, terus dia nggak jadi, terus dia tetap nyanyi. Karena saya nangis dilawat Tuhan. Lalu ini ada papa mama saya cerita sama papa mama saya juga waktu itu 2010, kini saya lahir baru. Dari situlah saya nggak tahu tiba-tiba perubahan itu ya seperti yang Kak Pama waktu katakan tadi ya, dengan kasih karunia Tuhan dan karena anugerah Tuhan saya bisa menjadi pribadi yang seperti ini. Saya juga nggak ngerti karena bukan sebuah formula yang saya bisa rumuskan untuk bisa menjadi seperti ini, tetapi satu hal yang saya tahu, ketika engkau hidup di dalam Kristus, ketika engkau, kata antusias itu di dalam bahasa Inggrisnya adalah enthusiasm, diambil dari bahasa aslinya entheos. Nah, ini kata antusias itu diambil dari bahasa aslinya entheos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Jadi kalau kamu di dalam Tuhan, otomatis kamu akan pasti antusias. Di dalam pujian dan penyembahan, di dalam kehidupanmu, ketika kamu ketemu orang, kamu akan nyoba, hey, apa kabar dan lain sebagainya. Itu akan menjadi apa ya? Kayak sesuatu yang meluap di dalam dirimu yang kamu nggak bisa tahan. Seperti itu. Kamu akan cinta sama jiwa-jiwa, kamu akan haus terus untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang terjadi ketika aku terima panggilan Tuhan di dalam kehidupanku. Itu sih Kak Fama. Jadi nggak bisa dirumuskan secara hitung-hitungan seperti apa, nggak bisa diformulakan. Karena memang Tuhan sendiri yang mengubahkan. Oke, berarti saya nangkep Kak Daniel bahwa ketika Yesus ada dalam hati kita dan merubah semua karakter kita, merubah semua kehidupan, pola pikir kita, maka di situ titik kita mencintai Yesus itu lebih dari segalanya ya Kak. Akhirnya itu berdampak kepada kerinduan kita untuk melayani Dia, semangat kita yang menyala-nyala, dan kemudian yang pasti saya percaya Kak Daniel juga enggak perhitungan dengan Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan enggak Kak? Amin. Amin. Terima kasih Kak Daniel. Thank you. Kak Fama, pertanyaannya luar biasa. Ya, terima kasih Kak Fama. Ada di chat rasanya ya. Oh iya. Personal ya Kak? No. Dari Kak Marlon. Apakah karunia bisa berubah? Iya, betul ya. Iya, betul. Sejauh ini tidak ada yang berubah sih dari karunia, tetapi ditambahkan itu bisa. Karunia tidak akan bisa berubah, tetapi ditambahkan itu bisa. Jadi ketika kita God I want more, Tuhan aku mau lebih, maka Tuhan akan menambahkan karunia roh itu kepada diri kita. Jadi seperti itu. Karena seperti yang dijanjikan, mungkin tidak berubah ya, tetapi bertambah. Nah, tetapi ketika Tuhan memberikan pertambahan karunia roh kepada kita, jangan lupa karunia kita yang sebelumnya jangan ditinggalkan. Tetap dikerjakan bersama-sama. Karena gini, berarti Tuhan tambahkan porsinya untuk sebuah karunia di dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan. Misal nih, ada karunia memberi di dalam kehidupanku. Aduh, aku nggak bisa ngelihat orang yuk, tak kasih iwis. Lihat orang yang kasihan gitu dikasihin gitu. Nantinya tiba-tiba ada karunia yang lain yang Tuhan tambahkan. Nah, karunia yang memberi ini jangan ditinggalkan. Tetap kerjakan, lalu sambil kita mengerjakan karunia yang Tuhan tambahkan. Seperti itu. Jadi dua-duanya jalan. Terus ditambah lagi 3, tambah lagi 3 jalan. Seperti itu. Seperti itu. Ini Marlon ini Kak atau Bapak atau apa ya? Ya, Kak aja ya, Kak Marlon. Oke, terima kasih Marlon dan Kak Daniel untuk jawabannya. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Kak Daniel. Sekalian nanti setelah Kak Daniel menjawab ini, langsung ke closing statement dan memimpin kita di dalam doa. Oke. Pertanyaan terakhirnya, apakah karunia yang kita dapatkan itu pasti sesuai dengan kemampuan kita? Oke. Yang saya percaya bahwa
Tuhan akan memberikan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Meskipun kita awalnya tidak tahu. Jadi Tuhan akan memberikan sesuatu yang ada pada kita. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang tidak ada pada kita. Contohnya, ketika Tuhan menyuruh Musa, minum air. Ini kok airnya pahit ya Tuhan. Lalu Tuhan suruh, kamu lihat nggak kayu itu? Ya, lihat. Ambil, pukullah airnya. Nah, lalu diambil kayunya, dipukulkan, dan air itu seketika berubah jadi manis. Nah, yang kita pelajari di sini adalah apa yang Tuhan akan pakai itu ada di sekitarnya Musa waktu itu. Dia ambil kayu yang ada di sekitarnya, dan saya percaya bahwa Tuhan memberikan sesuatu yang ada pada kita. Tuhan tidak akan memaksakan apa yang tidak ada dalam diri kita, lalu Tuhan paksakan, dia nggak mau tahu, pokoknya kamu harus bisa. Aku percaya bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu. Tetapi Tuhan yang sudah memberikan itu di dalam diri kita, yang mungkin kita belum ketahui, dan kita belum pernah mengerti bahwa kita sebenarnya memiliki itu. Tetapi ada momen di mana Tuhan ngomong, ayo kamu lo punya. Cuma kamu nggak mau mengerjakan. Nah, akhirnya kita akan menggunakan sesuatu yang ada pada diri kita, dan kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Seperti itu. Bagaimana, Govinda? Menjawab? Oke, Kak. Thank you. Semoga menjawab ya, teman-teman. Mungkin bisa closing statement nih, Kak Daniel. Kira-kira apa yang mungkin bisa menguatkan kita? Oke. Satu hal yang saya titip pesan buat teman-teman semuanya di GIA Dr. Cipto. Saya percaya bahwa ini adalah momen-momen di mana saya nggak tahu pastinya kapan Tuhan akan datang. Tetapi melihat fenomena yang terjadi, sepertinya seolah-olah Tuhan akan mau datang. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengencourage semua kita. Yuk, sebelum Tuhan datang, kerjakan sesuatu yang kamu bisa, apapun yang kamu bisa untuk kemuliaan Tuhan. Kita nggak mau jadi generasi yang selfish, egois, memikirkan diri sendiri. Yuk, kalau engkau tahu dan engkau merasakan dan engkau menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu, yuk, ada orang yang belum menerima kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bagikan itu kepada setiap orang yang berjumpa dengan kalian, supaya mereka juga mengalami apa yang engkau alami. Mereka boleh melihat bahwa ada Tuhan yang menerima orang yang berdosa, ada Tuhan yang mampu mengampuni dosa. Ketika just believe, hanya percaya dan menerima, maka engkau akan menerima keselamatan. Hanya itu, simple. Cara yang simple tetapi dibayar dengan sesuatu hal yang tak ternilai dengan darah pengorbanannya di kayu salib. Yuk, kita bersama-sama melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Setiap potensi yang ada, karunia roh yang ada, galilah, ngobrol sama leadermu, minta pertolongan mereka, minta bantu mereka untuk bisa mengetahui apa yang ada, karunia apa yang ada di dalam dirimu, dan potensi apa yang harus kamu kembangkan. Selama waktu masih ada, pergunakan waktu itu dengan baik. Itu dari saya, dan kita akan bersama-sama berdoa. Langsung closing ya sekalian ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini di mana kami boleh bersama-sama. Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa sore hari ini adalah bukan momen kami, ini adalah momen-Mu, Tuhan. Di mana Engkau mau berbicara buat setiap anak-anak-Mu mengenai potensi apa yang mereka punya, mengenai tentang karunia roh yang Tuhan sudah titipkan, yang Tuhan sudah berikan pada setiap kami, setiap anak-anak-Mu di GIA Dr. Cipto, Tuhan. Anak-anak-Mu di YFC, Tuhan, juga termasuk hamba-Mu, Tuhan. Biarlah setiap karunia yang Tuhan telah berikan kepada kehidupan kami, bukan untuk kemegahan kami, bukan untuk kesombongan kami, tetapi biarlah kami terus mau tanamkan itu, terus kami ingatkan itu bahwa semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Tuhan tolong setiap kami, biarlah Tuhan sendiri yang menunjukkan, Tuhan sendiri yang menyingkapkan setiap karunia yang ada di dalam diri kami, potensi yang ada yang mungkin saat ini kami nggak pernah ngerti. Anak-anak-Mu YFC nggak pernah mengerti potensi apa yang di dalam dirinya, Tuhan. Tolong mereka, bantu mereka untuk mereka boleh mengerti talenta yang mereka miliki, potensi yang mereka miliki, karunia roh yang Tuhan berikan atas mereka. Dan ketika mereka sudah mengetahuinya, Tuhan, bantu kami untuk kami mempertajam setiap karunia roh yang Tuhan berikan. Karena kami tahu dan Engkau sendiri yang memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami mempertajamnya, Tuhan.
Karena Engkau tahu bahwa kami nggak mampu tanpamu. Kami manusia yang lemah, tetapi kami tahu bersama Engkau kami kuat. Kami manusia yang nggak berdaya, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau. Kami mampu melakukan segala perkara yang mustahil. Terima kasih Bapak, terima kasih buat pertemuan yang indah, yang manis pada sore hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu YFC ke dalam tangan-Mu. Engkau yang terlebih tahu, Engkau yang lebih mengenal mereka dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Biarlah Tuhan sendiri yang menjaga mereka, dijauhkan dari segala virus, sakit, penyakit, bakteri, apapun Tuhan yang mengancam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan sendiri yang menaungi kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bisnis kami, semuanya diproteksi oleh Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang menjagai kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah kami Tuhan boleh memiliki waktu untuk bisa bersama-sama kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan. Ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini hamba-Mu menyampaikan doa berkat buat anak-anak-Mu YFC Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan sendiri setiap apa yang kami kerjakan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah persekutuan yang manis dengan Allah Bapa kita, persekutuan yang indah dengan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus memberikan kesehatan bagi setiap kita, mengurapi setiap kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati keluarga kita, memberkati bisnis kita, memberkati pelayanan kita, dan setiap apapun yang kita kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Dan kami semuanya boleh menikmati berkat Tuhan, baik kami ada di bumi dan kami ada di surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya dan kami terima doa berkat ini hanya di dalam satu nama saja, yaitu nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Kak Daniel Terima kasih buat Kak Daniel. setiap Terima kasih. Sehat-sehat selalu ya. pelayanannya. Semoga bisa berjumpa di onsite. Baik, yuk teman-teman, sama-sama kita mau kasih emoticon love atau thumbs up buat Pastor Daniel yang sudah mau melayani kita hari ini. Thank you. Oke, nah teman-teman, saya Mario dan saudara Govinda mohon untuk undur diri dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ella. Oke, shalom teman-teman, shalom users. Kita akan cek pengumuman selama seminggu ke depan. Oke, kita lihat. Yang pertama ada ibadah spesial youth minggu depan. Wah, ini ada ibadah spesial youth ya minggu depan juga. Di hari Sabtu tanggal 28 Agustus akan diadakan jam 5 sore didampingi oleh Bapak Diakonia Samuel Victorian dengan tema ibadah Act of Love. Hadirat yang mengubahkan. Akan diadakan secara online melalui link Zoom yang akan dibagikan di WA YFC dan di Instagram YFC_GIA Dr. Cipto. Jangan lupa like dan follow juga. Ya, untuk teman-teman yang memiliki pergumulan untuk didoakan bisa menghubungi Bapak Fama dan saya. Itu ada nomor WA-nya, boleh dicatat. Oke, lanjut. Ya, persembahan akan dilakukan melalui scan QR Code yang sudah disediakan. Ini untuk persembahan kas gereja. Kemudian ada untuk persembahan keluasan lahan gereja. Dan ini untuk persembahan persepuluhan. Ya, teman-teman bisa melalui scan QR Code ini ya. Oke. Selama seminggu ini ada yang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Ada Vito pada tanggal 15 Agustus. Ada Tirsa tanggal 16 Agustus. Ada Alerik tanggal 17 Agustus. Ada ini Ibu Amelia Kosasi ya. Tanggal 17 Agustus. Dan juga Timothy Vincent tanggal 18 Agustus. Selamat ulang tahun. Jangan lupa teman-temannya diucapin selamat ulang tahun. Tadi diberkati. Oke. Ya. Demikian pengumuman selama seminggu ke depan. Biar menjadi berkah, jangan lupa untuk ikut ibadah pada minggu depan. Youth for Christ, United, Be Impact, and Level Up. Silahkan, Pak Fama mungkin. Oke, terima kasih
Kak Daniel, thank you banget sudah memberkati kita YFC di Semarang ya. Kerinduan kita sebenarnya kita bisa berjumpa secara langsung seperti yang Kak Daniel tadi bilang, kita mau makan-makan dulu, bisa ketemu, ngobrol, sharing ya kan mengenai pemuda gitu kan. Tapi karena PPKM membatasi, tapi saya percaya itu juga karena rencana Tuhan. Next time Kak Daniel jangan pernah bosan memberkati kami. Kami sangat diberkati hari ini. Terima kasih mengingatkan kami akan karunia-karunia yang penting yang harus kami istilahnya pupuk dan kembangkan, dan semuanya itu tentu untuk kembali kepada kemuliaan Tuhan dan hidup kita bisa menjadi berkat. Thank you Kak Daniel. God bless pelayanannya, diberkati istrinya, pelayanannya semakin luar biasa, dijadikan berkat melalui setiap pujian dan firman yang disampaikan. God bless you. Haleluya. Dan teman-teman, sebentar nanti kita akan break out seperti biasanya. Kita akan sharing, nanti ada kakak-kakak atau teman-teman pengurus yang akan memimpin apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang telah di-sharingkan oleh Kak Daniel. Yuk kita saling memberkati, kalau ada kesaksian-kesaksian yuk sampaikan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya sekadar pendengar tetapi sama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, tadi kita sudah berdoa dan juga sudah ditutup doa berkat oleh Kak Daniel. Jadi kita akan langsung saja break out dan saya serahkan kepada teman-teman. Dan Kak Daniel kalau mau live dipersilakan Kita sekali foto lagi. dulu, Pak Thomas. Oh, foto dulu sekali dua. Foto Setelah boleh. bareng-bareng dulu, Oke, teman-teman. siap. Ya. Bisa di on cam ya. Kalau nggak bisa on cam, open PO nggak apa-apa. Bercanda. Ya, karena kan kita mau foto bareng Kak Daniel. Karena kalau bareng Kak Fama sudah sering. Udah bosan ya? Ya, teman-teman, bisa yang belum on cam, bisa on cam. Kita akan foto 2 kali ya. Gitu. Mungkin Mario bisa bantu ngitung. Karena kalau bantu gambar nggak bisa. Aku udah gaya loh ya. Ya. Oke. Oke, kita foto, bisa bergaya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, thank you. Terima kasih Kak Daniel. Sekali lagi Tuhan memberkati. Ya. Kak Fama, thank you. Ya, sampai ketemu lagi. God bless. Salam buat si Danang. Siap. Danang lagi latihan di gereja untuk besok, Kak. Betul, Ya. kemarin ya, pamit. Salam sama ini buat bos-bosku Edi sama Feby. Ya, kemarin kami teleponan. Nanti tak sampaikan salamnya. Ya, mereka Pasti. menyiksa saya minggu ini.